Iya, bisa. Kita mulai, ibu-ibu. Pengurusnya di mana? Dimulai apa masih menunggu? Gak ada pengurusnya. Bu Faiknya belum datang. Baik, kita mulai saja ya. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada segenap pengurus takmir Masjid Citra Harmoni yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segenap pengurus majelis taklim muslimah Masjid Citra Harmoni yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini, 1 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, bertepatan dengan 6 November 2021 Masehi, melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita dan kita rasakan pada pagi hari ini adalah nikmat diberikannya kita kesempatan oleh Allah untuk talabul ilmi, menuntut ilmu di tengah-tengah kesibukan kita. Kesibukan sebagai seorang suami. Nah, jazakillah khair. Nah, kesibukan sebagai seorang suami di dalam mencari nafkah, kesibukan sebagai seorang istri, sebagai ibu rumah tangga, maka tentunya ini menunjukkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala masih membimbing kita, memberikan kesempatan kepada kita di tengah-tengah kesibukan tersebut kita masih bisa duduk sejenak mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam talabul ilmi pada pagi hari ini. Semoga langkah kaki kita, niat kita untuk menuntut ilmu pada pagi hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa, kajian kita di Sabtu yang pertama di Majelis Taklim Masjid Citra Harmoni, ya, atau Majelis Taklim Muslimah Masjid Citra Harmoni. Kajian kita yaitu berbicara tentang Asyratus Sa'ah. Pembicaraan kita adalah membahas kitab yang berjudul Asyratus Sa'ah. Kitab yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ensiklopedi hari kiamat menurut sunnah yang sahih. Yang mana kitab ini ditulis oleh Syekh Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil hafizahullahu ta'ala. Dan sesuai dengan catatan saya, terakhir pertemuan kita pada bulan yang lalu, kita masih berbicara tanda-tanda kiamat kecil yang nomor 5 sampai 8, ya. Tanda-tanda kiamat kecil nomor 5 sampai 8. Apa itu tanda-tanda kiamat kecil nomor 5? Ya, yang kelima adalah, bagaimana? Bisa diteruskan? Bisa diteruskan? Ya, betul. Nomor 5 sampai 8. Betul ya? Tanda-tanda kiamat kecil nomor 5 sampai 8, dan itu belum tuntas. Yang nomor 5, hilangnya ilmu syar'i dan menyebarnya kebodohan. Tanda kiamat yang ke-6, merebaknya perzinaan. Tanda kiamat kecil yang nomor 7, banyaknya peminum khamr dan menganggap halal serta memberi nama bukan dengan namanya. Betul. Yang ke-8, tanda kiamat kecil yang ke-8 adalah banyaknya kaum wanita, sedikitnya kaum pria. Sampai-sampai Nabi mengatakan perbandingannya 50 dibanding 1. 50 wanita, 1 kaum laki-laki perbandingannya dalam sensus penduduk dunia tentunya, itu ya. Baik, yang sudah kita bahas yang nomor 5, hilangnya ilmu syar'i dan menyebarnya kebodohan. Dan yang nomor 6, merebaknya perzinaan belum tuntas karena materinya belum sempurna waktu itu, yaitu cuman beberapa poin yang tengah atau sudah kami sampaikan. Berarti pagi hari ini kita mencoba menuntaskan tanda-tanda kiamat kecil yang nomor 6, merebaknya perzinaan. Kita tuntaskan itu. Betul catatannya, betul? Baik. Ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk yang nomor 6, untuk mengingat, mereview dari apa yang sudah kami sampaikan bulan yang lalu, yaitu tanda kiamat kecil yang nomor 5, hilangnya ilmu syar'i dan menyebarnya kebodohan. Siapa di antara Bapak Ibu yang bisa menunjukkan kepada saya apa maksudnya hilangnya ilmu syar'i, menyebarnya kebodohan? Apa maksudnya? Ayo, waktu itu sudah saya jelaskan. Apa maksudnya? Nggak dicatat waktu itu? Dicatat tidak? Ya, bingung. Bingung. Apa yang menyebabkan ibu-ibu bingung? Fotokopi? Nggak ada fotokopi. Nggak ada. Nggak ada. Saya tidak membiasakan fotokopi karena ribut. Iya. Sehingga nanti kalau materi ini sudah tuntas sampai nomor 8 sempurna, baru tak kasih fotokopinya. Iya. Kok rada kereng Ustaz? Harus kereng.
Sebab kalau nggak gitu nggak paham-paham. Saya tanya, bagi yang sudah mencatat materi saya bulan yang lalu, apa yang dimaksud dengan tanda-tanda kiamat kecil yang nomor 5? Hilangnya ilmu syar'i, menyebarnya kebodohan. Itu maksudnya gimana? Apa? Satu-satu, ibu dulu yang depan. Hilangnya ilmu agama dan maraknya kebodohan, banyaknya ulama yang tidak mengerti agama, fatwa-fatwanya menyesatkan. Baik, munculnya banyaknya ulama-ulama, dai-dai yang menyesatkan, fatwanya pun juga menyesatkan. Tayyib. Yang lain, yang dimaksud hilangnya ilmu syar'i, menyebarnya kebodohan. Ada lagi yang lain? Tadi ada yang menjawab tadi. Apa tadi? Hah? Diwafatkannya para ulama. Benar. Sehingga kalau mau dilengkapi, disempurnakan dari apa yang Bapak Ibu sudah sampaikan, yang dimaksud dengan an yurfa'al ilmu wa yadharal jahl, yaitu hilangnya ilmu keislaman, ilmu syar'i, dan maraknya kebodohan, menyebarnya kebodohan. Maksudnya adalah yaitu diwafatkannya para ulama. Ulama-ulama sunnah diwafatkan oleh Allah lebih dahulu. Karena ulama-ulama sunnah diwafatkan, sehingga muncullah di masyarakat orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak punya ilmu diangkat sebagai pemimpin. Lalu mereka ketika ditanya, mereka memberikan fatwanya tanpa ilmu, sehingga mereka menyesatkan banyak orang, sehingga matilah sunnah-sunnah Nabi, terkuburlah sunnah-sunnah Nabi, dan bid'ah semakin marak dan kebodohan merata di mana-mana. Lah ini yang dimaksud dengan yaitu hilangnya ilmu syar'i dan merebaknya kebodohan, merajalelanya kebodohan. Jadi awal mulanya itu meninggalnya banyak para ulama-ulama sunnah, ustadz-ustadz, dai-dai yang tegar di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka dulu yang diwafatkan oleh ulama. Sehingga nanti muncul orang-orang bodoh. Kalau sudah banyak orang-orang bodoh, orang-orang jahil diangkat menjadi ustadz, dijadikan pemuka agama. Karena tidak punya ilmu, ditanya oleh audiens, fatwanya fatwa sesat dan menyesatkan. Sehingga masyarakat semakin tersesat sejauh-jauhnya. Lah itulah tanda-tanda kiamat kecil. Ya, apakah sekarang sudah terjadi seperti ini? Sudah. Kalau Bapak Ibu mau yaitu merenung sejenak betapa banyak dewasa ini sunnah-sunnah Nabi sudah mulai asing di tengah-tengah kaum muslimin itu sendiri. Sunnah Nabi sudah dianggap aneh, nyeleneh, padahal itu ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali. Makanya saya punya judul materi itu yang saya sampaikan Ahad yang pertama, berarti besok. Ahad pertama berarti besok. Itu di mana? Di Masjid Pondok Mutiara Sidoarjo, itu ba'da subuh. Itu kajiannya adalah membahas kitab Sunanu Qallal Amalu Biha, sunnah-sunnah Nabi yang sudah jarang dilakukan, sunnah-sunnah Nabi yang sudah mulai dianggap asing, dianggap aneh. Nah itu banyak. Seperti contoh ini, contoh setelah memakan makanan menjilati jari-jarinya, itu dianggap aneh, jorok. Makan kok seperti kucing, padahal itu sunnah Nabi, itu menjilati jari. Termasuk piring, alas yang sudah kita gunakan untuk makan, itu sunnah. Karena kita tidak tahu di mana letak berkah dari makanan itu. Sudah. Contoh lagi, makan, ketika makan untuk laki-laki
itu lututnya, mohon maaf, kakinya yang sebelah kiri ditekuk lalu diduduki, sedang lututnya yang sebelah kanan itu ditegakkan. Jadi makannya sambil apa itu? Gimana itu? Mendongkrong masa begitu? Bukan. Ya, ya seperti itu. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Contoh lagi yaitu sunnah Nabi yang sudah mulai jarang dilakukan, kita hampir nggak dengar lagi. Misalnya yaitu melakukan ini tahnik. Apa itu tahnik? Memasukkan buah kurma yang setelah dikunyah oleh orang tuanya lalu dimasukkan ke dalam mulut sang bayi yang baru lahir sebelum kena ASI, sebelum kena air susu ibu. Buah yang pertama kali masuk adalah kurma, sambil dioleskan ke langit-langit mulut sang bayi. Dioleskan. Nah, tapi setelah dikunyah lembut ya. Nah, seperti itu. Ustadz, boleh nggak diganti madu? Nah, boleh. Karena tuntunannya adalah kurma. Carilah kurma-kurma yang lembut seperti rutop. Nah, itu setelah itu dimasukkan, dioleskan. Itu dilakukan oleh Nabi. Sekarang jarang. Rasul kalau mau tidur, beliau bercelak dulu. Bapak-bapak kalau mau tidur bercelak? Aneh kan? Ya, unik kan? Ya, padahal itu sunnah Nabi. Betul kalau begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Islam ini datang pertama kali dianggap aneh, asing, dan nanti di akhir zaman akan kembali aneh, asing lagi. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah kiranya orang-orang yang terasing. Ya. Mungkin Bapak Ibu bertanya, siapa orang yang berbahagia karena diasingkan ini? Siapa orang-orangnya yang disuruh berbahagia karena terasing? Kata Nabi, mereka adalah alladzina ma yuslihu ma afsadan nasu, yaitu mereka-mereka yang memperbaiki sunnahku setelah ditinggalkan oleh umatku. Nah, makanya Bapak Ibu yang tegar mengikuti sunnah Nabi, meskipun perkembangan zaman semakin maju, tetap kita ikut sunnah Nabi. Meskipun teknologi semakin maju, tapi istiqomah dengan sunnah Nabi, itulah orang-orang yang akan berbahagia nanti di yaumil akhir. Oleh karena itu, maka ayo kita tumbuh suburkan sunnah-sunnah Nabi. Bersiwak dengan kayu siwak sudah mulai asing. Apalagi sekarang banyak kaum muslimin yang mengatakan, Ustadz, sudah ada Pepsodent, sudah ada pasta gigi, kenapa kita harus pakai apa ini? Sudah ada pasta gigi pakai siwak. Ini kan namanya kembali ke zaman onta. Oh iya kan? Padahal orang kalau pakai pasta gigi butuh air, butuh tempat untuk menggunakannya. Sedangkan orang pakai siwak nggak butuh air, nggak butuh tempat, kapanpun bisa bersiwak. Loh, jadi nggak bisa disamakan, nggak bisa. Siwak beda dengan pasta gigi. Oh, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, masih banyak lagi sunnah-sunnah Nabi. Baik. Jadi intinya yang nomor 5 ini, tanda-tanda kiamat kecil yang nomor 5 ini adalah hilangnya ilmu syar'i karena mereka nggak mau belajar agama dan menyebarnya kebodohan. Sekarang yang nomor 6. Yang nomor 6 apa itu yang nomor 6? Betul, merebaknya perzinahan. Kalau tidak salah waktu itu masalah zina itu saya bagi menjadi 7 bagian. Betul? Ada 7 ya? Betul ya? Ada 7 ya. Yang pertama, definisi zina. Apa itu zina? Sudah saya sampaikan ini, nggak perlu saya ulang ya. Definisi zina. Ini yang pertama. Yang kedua, tingkatan dosa zina. Ayo saya mau tanya sama ibu-ibu terutama yang waktu itu hadir ya. Tingkatan dosa zina. Zina itu dibagi menjadi berapa tingkatan waktu itu?
Ada dua, betul. Yang pertama apa saja? Yang pertama, orang yang berzina dengan istri tetangga. Ya, saya ulang. Orang yang berzina dengan istri tetangga itu dosanya lebih besar daripada berzina dengan wanita yang bukan tetangganya. Sudah saya sampaikan waktu itu dalilnya? Sudah ya, dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib sudah saya sampaikan waktu itu dalilnya. Terus tingkatan yang kedua, orang yang berzina dengan orang yang termasuk mahramnya itu dosanya lebih besar daripada orang yang berzina dengan yang bukan mahramnya. Contoh. Seorang laki-laki berzina dengan wanita yang wanita itu adalah mahramnya. Coba bisa dikecilkan ya. Atau mungkin diamankan dulu putranya ya. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Orang yang berzina dengan mahramnya dosanya lebih besar daripada yang bukan mahram. Contoh, seorang laki-laki berzina dengan keponakannya. Keponakan itu kan mahram ya, keponakannya sendiri, bukan keponakannya istri. Terus contoh lagi, seorang kakek menzinai cucunya. Cucu itu kan mahram. Itu dosanya lebih besar daripada si kakek ini berzina dengan wanita yang bukan mahramnya. Iya. Bahkan pada waktu itu sudah tak bacakan dalilnya, hukumnya di dalam Islam harus dipenggal. Dan di zaman Nabi pada waktu itu, Nabi minta penggalan kepalanya itu ditunjukkan kepada Nabi. Ini kepalanya wahai Rasul. Tapi di negeri kita yang namanya berita di layar kaca kita, kakek menzinai cucunya, seorang suami menzinai anak, yaitu anak bawaannya. Anak bawaan itu kan mahram, karena si wanita itu sudah dijima oleh suami itu. Maka anak, apa itu istilahnya anak bawaan itu? Anak tiri ya, anak tiri. Sebenarnya nggak ada istilah tiri itu ya. Tidak ada, Islam tidak mengenal istilah tiri. Kalau wanita itu sudah dijima, maka anak itu seperti anak kandung. Nah, anak bawaan, ya anak si janda itu. Maka anaknya wanita, lalu dizinai oleh si laki-laki bapak sambungnya. Nah itu, maka itu kan mahram. Itu dosanya lebih besar daripada berzina dengan wanita yang bukan mahram. Oh, jadi zina itu ada tingkatannya. Baik, sekarang kita lanjutkan yang nomor 3. Waktu itu nomor 3, sarana-sarana yang menjerumuskan manusia kepada zina. Ayo bisa disebutkan apa saja sarananya orang itu bisa melakukan zina. Yang pertama apa ini? Memandang sesuatu yang bisa membangkitkan syahwat. Nah, misalnya melalui foto, TV, HP, MP4, MP4 player ya, internet, Facebook ya, termasuk apa lagi yang media-media sosial, Instagram ya, dan yang lainnya. Makanya tolong ya, jangan pernah yaitu memajang foto kita di media sosial, sekalipun itu di status, foto keluarga atau di profil yaitu media sosial kita. Jangan. Kenapa? Karena kecantikan ibu-ibu dinikmati oleh laki-laki yang bukan mahram. Anda berdosa loh. Anda termasuk berbuat zina loh, padahal Anda tidak berzina. Nggak boleh ya. Jangan bayangkan Anda mengupload foto Anda di media sosial lalu kemudian Anda tenang-tenang saja. Enggak. Semakin banyak laki-laki yang menikmati wajah Anda, lalu dia melakukan onani dengan melihat foto Anda ikut andil dalam melakukan dosa itu. Sama. Jangan diharap. Maka kalau ada seorang suami yang membiarkan istrinya main TikTokan, bahkan suami tambah bersemakin senang ketika istrinya mendapatkan jempol, like,
maka ini suami yang tidak punya kecemburuan. Ini suami dayus. Kata Nabi, salasun qad haramallahu alaihimul jannah. Ada 3 orang yang Allah haramkan masuk surga. Haram masuk surga. 3 orang. 1, mudminul khomer, orang yang terus menerus dalam kemabukan, khomer. Yang kedua, al-aqqa, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Yang ketiga, wadayus. Siapa itu dayus? Alladzi yukiru fi ahlihil khubasa, yaitu seorang laki-laki yang membiarkan kemungkaran terjadi pada istri dan anak-anaknya. Anaknya perempuan keluar rumah nggak pakai jilbab dibiarkan. Ini suami dayus, bapak dayus, haram masuk surga. Hati-hati ya. Oleh karena itu maka jangan memajang foto ya, foto keluarga disimpan saja di album ya, jangan dipajang di media sosial. Nanti makan di mana diupload, itu ya, kirim ya. Baik, jangan ya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua apa ibu-ibu, bapak-bapak sekalian? Sarana zina yang kedua, pergaulan bebas antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Hati-hati, pergaulan bebas. Pergaulan bebas ya, diantaranya pergaulan bebas laki-laki dengan wanita yang bukan mahram ini. Mohon maaf, diantara contohnya yang sering terjadi di masyarakat, reuni. Nggak usah datang, nggak usah, kecuali kalau sesama wanita boleh, nggak usah campur ya. Reuni SMP, reuni SMA, reuni SD, semua pada berkeluarga, tentunya campur baur. Maka akan terjadi di situ mengingat kenangan lama. Kon biyen gak eling ta biyen kon. Biyen iku lho nduk mburi cidek jeding iku lho biyen. Mulai ya Allah. Cidek jeding katanya. Apa jeding itu? Kamar mandi loh. Iya. Ketemu salaman tangan. Iya. Dan seterusnya. Nggak ada manfaatnya ini. Nggak ada manfaatnya. Nggak usah datang. Ya, nggak usah datang. Ini pergaulan bebas laki-laki dengan wanita, haram hukumnya. Bahkan di dalam masjid saja, di masjid saja, Nabi SAW itu membuat aturan main. Jadi kalau selesai sholat, itu laki-laki Rasul tetap di masjid. Nabi ngasih kesempatan wanita itu untuk pulang dulu supaya tidak campur baur. Lalu setelah mereka semua selesai, nggak kelihatan, baru Nabi beranjak, sahabat ikut beranjak pulang. Sampai di masjid saja tidak boleh terjadi ikhtilat, apalagi selain masjid, nggak boleh. Hati-hati dalam hal ini ya. Nomor 3, wanita berpergian tanpa mahram. Loh ya, wanita itu kalau sudah pergi tanpa mahram bahaya, bahaya. Apalagi perginya itu masuk kategori safar. Oh, coba misalnya ke luar negeri, umroh, haji. Wah, ini bahaya, ini bahaya ya, bahaya. Saya tidak sekali 2 kali ibu, ini betul ini ya. Ini adalah kasus atau mungkin yang pernah, yaitu saya tahu sendiri. Nah, banyak wanita-wanita yang ketika dia ikut umroh, nah, dan qadarullah saya adalah sebagai tour leadernya yang dari Indonesia, yaitu pembimbing yang ditunjuk oleh travel. Baik, sebagai mutawif yang dari Indonesia, itu saya tour leadernya. Nah, ketika sampai di bandara, biasanya wanita ini, apalagi di bandaranya bandara King Abdul Aziz ya, yaitu di Jeddah, maka atau bandaranya yaitu di Madinah. Sampai di sana, maka dia akan mencari mahramnya. Ternyata dia beli surat mahram. Iya. Dan biasanya ada laki-laki yang mau dijadikan sebagai mahram. Dari awal travelnya minta kepada saya bilang nggak mau. Saya mau menjadi dalam surat mahram itu mau saya, syaratnya 2. Syaratnya 2. Yang pertama, dia mau saya nikahi. Yang kedua, saya cari yang muda, nggak mau yang tua. Selesai. Keberatan.
Gimana Ustadz ini sudah bersuami Ustadz kok mau nikah? Makanya saya nggak mau mahram ipo-ipoan. Apa ipo-ipoan itu? Bohong-bohongan, saya nggak mau. Sekalian deh, sekalian. Dan dia tinggal satu kamar dengan saya, clear. Mau nggak? Ya nggak mau Ustadz, selesai. Cari yang lain, jangan cari saya. Dosa ditanggung sendiri. Saya sudah ingatkan wanita itu. Ibu pergi kenapa? Yaitu tanpa mahram. Iya Ustadz, suami saya ini repot Ustadz. Waktu itu pengennya berdua, tapi ternyata akhirnya saya duluan yang berangkat. Suami menyuruh. Sudah. Ya, saya ingatkan umroh Anda sah. Umroh Anda sah, tapi Anda melakukan dosa yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Wes gak apa-apa Ustadz, kodok Ka'bah iku tobat Ustadz lu. Enak gitu ya, diatur sendiri. Yang penting saya sudah sampaikan. Ternyata betul. Ternyata betul. Apa yang terjadi? Betul. Gak sekali dua kali. Gak sekali dua kali. Maka karena travel ini memasrahkan kepada saya, travel ini memasrahkan ke saya, maka saya disuruh mencari mutawif yang ada di sana. Maka saya carilah mutawif yang di sana, mutawif yang yang punya kapasitas dalam ilmu agama dan seterusnya. Apa yang terjadi? Karena mutawif yang ada di sana itu single. Wanita ini dikit-dikit lapor sama si Ustadz ini. Ustadz nanti setelah kita tahallul itu kita ngapain Ustadz? Gini ibu dan seterusnya. Akhirnya seneng sama mutawifnya. Iya. Saya ingatkan mutawifnya. Ustadz, dia ini sudah punya suami loh. Hati-hati. Ojo memel. Hati-hati. Saya ingatkan, ibu, saya dari awal sudah sampaikan, ya, ibu dengan pergi berdua, meskipun ibu sama anaknya perempuan, lu saya tidak sendirian kok Ustadz sama anak saya. Tayyib, betul. Anda berdua ditemani. Soalnya saya tidak bisa bahasa Arab, itu alasan Anda. Betul, memel, curhat, ya. Ustadz ada di kamar berapa? Ustadz anu. Wanita bepergian tanpa mahram, bahaya. Hati-hati, ya. Jangan, karena ini pemicu zina sama mahramnya. Kalau saya janda tidak punya mahram, selesai Anda diumrahkan oleh orang lain, Anda juga dapat pahala kok. Itu simple. Di Islam ini agama yang mudah. Gak bisa berangkat umrah ya diumrahkan, kan enak toh. Seperti itu. Kalau Anda kepingin berangkat ya cari mahram. Tidak punya suami, pamannya. Tidak ada paman, anak laki-lakinya. Tidak punya anak laki-laki, maka mertuanya, atau ayahnya, atau adik kandungnya yang laki-laki, atau banyak, atau keponakannya yang laki-laki. Banyak. Itu ya. Jangan bepergian tanpa mahram. Nomor 4, aksi panggung. Aksi panggung. Apa biasanya kalau aksi panggung ini? Ya, aksi panggung ini misalnya konser, ya. Lalu kemudian ada pertunjukan apa, ya, campur baur, maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Nomor 5, salah dalam menggunakan teknologi canggih, salah dalam menggunakan gadget, salah dalam menggunakan media sosial, tidak menyikapi dengan baik. Karena media sosial itu ibarat pedang bermata dua. Tinggal kitanya saja, kita mau atur kemana ini. Ya. Kalau kita tidak bijak, yaitu menyikapi perkembangan teknologi ini, yang namanya handphone, media sosial, maka tentunya mata pedang itu akan mengarah kepada kita. Senjata makan tuan bagi kita. Maka hati-hati ya. Baik. Mohon maaf, gara-gara tidak menyikapi media sosial, handphone tidak disikapi dengan baik, pinjaman online baru-baru ini lagi marak atau tidak? Oh iya, itu ya. Karena nggak paham bagaimana cara menggunakan HP ini dengan baik. Nah itu, pinjaman online dan seterusnya. Kita lanjutkan, yaitu yang nomor 6, tidak memisahkan anak dalam tempat tidurnya. Tidak memisahkan anak, terutama anak-anak laki-laki dan perempuan. Tidurnya dijadikan satu, harus dipisah. Sekalipun ustadz rumahnya sederhana, tetap dipisah. Yaitu mungkin dengan, yaitu dipisah beda ruangan, atau dipisah ada pembatas atau apa, begitu ya. Tidak boleh tidur berdua.
Lalu kemudian yang ketujuh, senang duduk-duduk di jalan, kongko. Ya, cangkruan. Ya, seperti itu. Mohon maaf ini Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Satu saat saya pulang dari memberikan kajian, yaitu di Surabaya. Tepatnya kalau nggak salah waktu itu di Jalan Kelasi, ya di Surabaya, ya Jalan Kelasi ya, daerah Surabaya Utara. Itu pulangnya saya nggak lewat tol, saya pulangnya itu lewat bawah, karena saya dengarkan radio swasta, tol posisi Perak menuju Waru itu padat krodit, sehingga saya lewat bawah. Lewatlah saya, singkat cerita, yaitu lewat di Jalan Tunjungan sebelum Hotel Majapahit. Ini ada apa macet, ini ada apa, maju sedikit, maju dikit, maju dikit. Allahu Akbar, ternyata di situ banyak yang namanya apa itu, event apa, wedding organizer, WO atau EO, foto, ya. Terus anak-anak muda cangkruk. Ngapain Mbok dipakai baca Quran, zikir, ya. Dipakai talim, ngapain cangkruk, ngapain? Ya, nggak ada manfaatnya. Di kafe dan seterusnya. Allahu Akbar. Hidupnya dihabiskan seperti ini, seakan-akan dia tahu kapan, yaitu umurnya berakhir ini, seakan-akan dia tahu. Padahal di antara kita tidak ada yang tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, oleh karena itu maka hati-hati, jangan senang duduk-duduk di jalan seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ustadz, kalau jalan-jalan sama suami, kalau memang ada kepentingan, ada sesuatu yang harus dibeli, atau mungkin refreshing, tidak menghabiskan waktu, hanya sekedarnya saja, maka tidak mengapa yang seperti ini, ya. Baik, lalu kemudian yang ke-8, bersalaman dengan yang bukan mahram. Bukan mahram tapi bersalaman tangan, apalagi disertai cipika. Nah, ini tidak diperbolehkan, ya. Baik, jadi ini sarananya. Sekarang kita akan masuk materi pembahasan yang nomor 4. Ya, nomor 4. Betul, nomor 4 ibu-ibu. 4. Apa nomor 4 itu? Di situ tertulis hukuman, betul. Hukuman dunia akhirat bagi orang yang berzina. Orang itu sekali berbuat zina, apa hukumannya? Dampak buruknya. Ternyata ada 7 yang akan kami sampaikan. Dampak buruk bagi orang yang melakukan perbuatan zina. 7. 1. Minta tolong kitabnya siapkan. Hadisnya. Ya. Yang pertama, hukuman dunia akhirat bagi orang yang berzina. Yang pertama adalah doanya ditolak, nggak diterima. Orang berbuat zina itu doanya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, hati-hati. Sekali dia melakukan perbuatan zina, maka doanya tidak diterima oleh Allah. Sampai kapan Ustaz? Sampai dia bertobat dan meninggalkan perbuatan zinanya tersebut. Mana dalilnya? Silakan dibuka dalilnya dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib jilid 4. Kebanyakan nanti di jilid 4 semua ini. Jilid 4. Nomornya nanti berdekatan ya, 2391. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2391. Yaitu dari Utsman bin Abu Al-As radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya bacakan penggalanya saja, fala yabqa muslimun yad'u bid'awatin illa stajaballahu lahu illa zaniyatan tas'a bi farjiha aw asyaran. Silakan. 2391. Kita dengarkan baik-baik. Dari Utsman bin Abu Al-As radhiyallahu anhu. Ya. Dari Rasulullah SAW, beliau bersabda. Apa isi sabdanya? Pintu-pintu langit dibuka pada tengah malam. Pintu-pintu langit itu dibuka oleh Allah sepertiga malam terakhir. Makanya rugi orang yang sepertiga malam terakhir tidak munajat kepada Allah, terutama detik-detik terakhir menjelang subuh. Itu ya, menjelang subuh itu adalah ampunan pasti diterima oleh Allah. Semua dosa kita akan diampuni oleh Allah.
Jadi ibu-ibu, bapak-bapak kalau ingin istighfar minta ampun, yang afdol waktunya itu mendekati waktu subuh. Ya, 10 menit, 15 menit sebelum subuh. Subuh kan pukul 3.42, 3.42 atau 3.43. Kurangi 15 menit. Menjelang itulah. Ya, atau 3.45 mungkin ya. Kurangi setengah 4, itu mulai minta kepada Allah, minta ampun. Ada dalilnya itu, Ustaz. Ada. Dalilnya ada dalam Al-Quran itu. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur dia meminta ampun kepada Allah. Di saat itulah Allah turunkan ampunan. Tuh, makanya rugi orang yang dia tidak memanfaatkan waktu akhir malamnya untuk munajat kepada Allah. Lanjut, teruskan. Lalu ada penyeru yang seru. Apa kata penyeru tersebut? Silakan. Adakah yang berdoa sehingga doanya akan dikabulkan? Nah, ini penyeru di sini maksudnya Allah Azza wa Jalla. Terus lanjut. Adakah yang meminta sehingga dia akan diberi? Lanjut. Adakah orang yang ditimpa kesulitan sehingga dia akan diberi jalan keluar darinya? Lanjutkan. Maka tidak ada seorang muslim pun. Nah, ini poinnya ini. Ini poinnya sekarang. Ulang lagi. Maka tidak ada seorang muslim pun yang berdoa kepada Allah dengan sebuah doa atau permohonan, Iya. melainkan Allah Ta'ala mengabulkannya. Stop. Tidak ada satupun muslim yang berdoa kepada Allah di malam itu pasti akan dikabulkan oleh Allah, kecuali 2 orang. 2 orang yang doanya tidak dikabulkan. Satu, silakan. Kecuali pelacur yang mencari nafkah dengan kemaluannya. Baik, seorang wanita pezina maka tidak diampuni, tidak artinya doanya tidak dikabulkan. Yang nomor 2, Atau pemungut upeti atau pungli. pungli. Orang yang suka nerima suap, pungli. Hati-hati. Ya, pemungut upeti atau pungli itu tidak diterima doanya oleh Allah Azza wa Jalla. Doanya ditolak. Orang yang suka nerima suap. Nah, hati-hati ya. Sebab yang namanya suap itu bukan hanya di kantor-kantor saja, tetapi juga di sekolah itu ada suap itu. Ya, misalnya wali murid nyuap wali kelasnya. Ya, ini yang seperti ini nanti akibatnya itu konflik of interest istilahnya itu ya. Akan muncul nilai-nilai yang tidak objektif. Ya, banyak itu. Maka kalau mau ngasih hadiah, seluruh guru harus dikasih hadiah. Jangan cuman guru tertentu, wali kelas sama guru apa. Ya, ada guru yang suka marah kepada anak kita, maka terus kemudian dikasih sembako. Kasih sembako aja, sehingga dia mau marah nggak jadi marah. Gara-gara sembako. Ya, ini suap, ini yang namanya suap. Nanti mau masuk ke kedokteran, ada yang bilang, Ustadz saya itu habis 600 juta Ustadz. Yang satunya saya 700. Semakin tinggi yang dia setorkan, peluangnya semakin besar. Kira-kira apa ilmunya bisa barokah ini? Sekolah pakai suap, bayangkan. Mau kerja daftar ya, menaruh yaitu kurikulum vitae, yaitu di meja personalia harus naruh amplop. Jangankan di meja personalia, mulai dari satpam depan, Mas, tolong masukkan Mas ya. Wis gawe sampean ono Mas iki Mas, amplop. Oh. Mau kerja pakai suap. Lalu gaji tiap bulannya semuanya haram itu semuanya. Haram itu. Suap soalnya. Mau jadi PNS, istilah wis. Kok gampang-gampang disuruh. Haram itu penghasilannya. Selamanya. Suap soalnya. Hati-hati ya, bahaya. Hati-hati. Ya. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi doanya ditolak. Siapa yang doanya ditolak? Wanita pezina atau orang yang berzina. Yang kedua, pungli. Nomor 2, dampak buruknya orang yang melakukan zina. Yang nomor 2, merasakan azab di neraka. Na'udzubillah, azabnya di neraka orang berzina ini. Ya, seperti itu. Hati-hati, azabnya di neraka. Kenapa sih kok ndak nikah saja? Ya, dengan berzina azabnya di neraka. Dalilnya di mana? Ayo dibuka Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2392. Betul, riwayat Bukhari itu dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an. Silakan. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an. Ya. Dari Nabi sallallahu
Apa isi sabdanya? Aku telah melihat dalam mimpi malam tadi dua laki-laki datang padaku. Terus. Lalu mereka membawaku ke suatu tanah suci. Terus. Lalu beliau menyebutkan hadis hingga bersabda. Lanjut. Lalu kami pergi ke sebuah lubang seperti tungku yang bagian atasnya sempit. Nah, Nabi ditunjukkan yaitu sebuah tungku ini ya. Ya, yang atasnya sempit. Lanjut teruskan. Sedangkan bagian dasarnya luas. Luas, besar. Terus Dinyalakan api di bawahnya. lanjut. Apabila api itu menyala tinggi, maka mereka meninggi hingga hampir keluar. Nah, apabila api itu membakar ya, menyala, maka mereka yang ada dalam tungku itu hampir keluar, terdorong oleh api itu, jadi dibakar dalam tungku itu. Lanjut teruskan. Dan apabila api itu meredup, maka mereka kembali ke dalamnya. Lanjut. Di dalamnya terdapat kaum laki-laki dan kaum perempuan yang telanjang. Baik, ternyata yang dibakar itu laki-laki dan perempuan posisi dalam keadaan telanjang. Teruskan. Dalam riwayat lain disebutkan, maka kami berangkat menuju seperti tungku. Ia atau perawi menuturkan, Iya. saya menduga bahwasanya beliau bersabda, Iya. dan ternyata di dalamnya terdapat suara hidup pikuk dan suara-suara. Beliau bersabda, Iya. maka kami melihat ke dalamnya, dan ternyata di dalamnya terdapat kaum laki-laki dan kaum perempuan yang telanjang. Lanjut. Mereka didatangi oleh nyala api dari bawah mereka. Terus. Dan apabila nyala itu datang kepada mereka, maka mereka pun berteriak histeris ketakutan. Baik, singkat cerita, ketika Nabi ditanya siapa mereka ini yang ada dalam tungku yang dibakar tersebut, kata Nabi mereka adalah Naam. Kenapa? Ada di selanjutnya. Silakan, teruskan. Adapun kaum laki-laki dan kaum perempuan telanjang yang ada di dalam bangunan tungku, maka mereka adalah para lelaki dan wanita pezina. Pezina, sampai di situ ya. Mereka adalah pezina, dibakar di dalam neraka. Naudzubillah. Nomor 3, orang yang berbuat zina itu mengurangi iman, menambah dosa. Imannya berkurang, berarti iman itu bisa berkurang, bisa bertambah. Al-imanu yazidu wa yankus. Yazidu bit-ta'ah wa yankus bil maksiyah. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Iman bertambah karena ketaatan kepada Allah, dan iman bisa berkurang karena dosa dan maksiat. Mana dalilnya? Tolong dibuka Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2394. 2394 riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Al-Baihaqi. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia menuturkan, Iya. Rasulullah SAW telah bersabda, Perhatikan baik-baik ya isi sabdanya Nabi ini. Silakan. Apabila orang itu melakukan zina, maka keluarlah iman darinya. Imannya itu keluar. Terus lanjut. Dan iman itu berada di atasnya bagaikan awan. Iman itu keluar dari hatinya, lalu berada di atas kepalanya. Nah, iman itu. Terus kemudian, Apabila ia meninggalkan zina, apabila dia tinggalkan zina, maka iman itu kembali kepadanya. baik. Jadi kalau ada orang sudah kemauannya kuat untuk melakukan zina, ya, melakukan perbuatan zina, dan dia sudah mengarah ke tempat perzinahan tersebut, ya, maka iman itu keluar dari hatinya, ada di atas kepalanya. Kalau dia batalkan perbuatan itu, dia tidak lakukan perbuatan mesum itu, maka iman itu kembali ke dalam hatinya. Berarti iman itu bisa lenyap, bisa muncul, bisa bertambah, bisa berkurang. Ya, baik, hati-hati ya, hati-hati. Baik, yang berikutnya yang ketiga, karena yang namanya dosa zina ini luar biasa. Nomor 3, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah melihatnya di hari kiamat. Allah nggak mau lihat orang-orang yang berbuat zina, tidak akan dilihat oleh Allah, dibiarkan oleh Allah. Mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2396. 2396 pada poin 10 yang B. Poin 10 yang B. Nomornya 2396, riwayat At-Tabrani dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia menuturkan, Iya. Rasulullah SAW telah bersabda, La yandurullahu yaumal qiyamah ila syaihiz zani walal ajuziz zaniyah. Silakan. Allah tidak akan melihat pada hari kiamat nanti kepada laki-laki tua renta pezina dan perempuan lanjut usia pezina.
Baik, Allah tidak mau lihat laki-laki yang sudah tua berzina dan perempuan yang sudah lanjut usia berzina. Yang sudah tua saja nggak mau dilihat, apalagi yang masih muda. Maka yang seperti ini hati-hati, ya. Lalu yang keempat, Allah segera turunkan azab. Oh maaf, yang kelima. Yang kelima ya. Betul. Yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Betul, 5. Yang kelima. Yang kelima, Allah Azza wa Jalla segera turunkan azab. Azabnya disegerakan. Kalau suatu negeri, masyarakat, zinanya merebak, maka tinggal tunggu azabnya Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik, kita lihat sekarang ini yang namanya zina, Bapak Ibu sekalian, apalagi menyukai sesama jenis alias homoseks, lesbian, ya, yang sebagaimana terjadi pada kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Di negeri kita itu marak sekali yang namanya menyukai sesama jenis. Bahkan ada satu di negeri kita ini dijadikan budaya. Menyukai sesama jenis itu dijadikan budaya di negeri kita. Bapak Ibu pernah dengar yang namanya istilah gemblak? Gemblak tahu? Pada saat upacara apa itu? Reok. Iya, reok. Yang mana pemuda kencur yang dinikahi oleh warok. Ibu-ibu sudah tahu warok. Jadi laki-laki mengawini laki-laki. Dan itu dijadikan reok, itu kan budaya kita. Dari mana reok itu? Coba bayangkan, ya, dijadikan budaya. Hati-hati. Yang lebih parah lagi, ya, seseorang yang lulusan Fakultas Usuluddin UIN, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, ya. Kalau Surabaya kan Sunan Ampel, ini Sunan Kalijaga, UIN, lulusan Usuluddin loh ini, Usuluddin, menulis buku Indahnya Perkawinan Sesama Jenis. Bayangkan, ya, parah, ya. Baik, ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Itu ya. Dan sekarang ini marak dijual itu di jalan-jalan, saya perhatikan simbol lesbi, simbol homoseks. Bola-bola yang warna-warni itu. Ungu, biru, kuning. Itu loh, yang apa itu? Apa itu istilahnya itu ya? Bola. Ya, bola kecil-kecil. Nah, ya seperti itulah, ya. Atau seperti model kipas yang warnanya itu warna-warni itu. Yang apa itu? Dironce beginilah. Warna-warni, ada ungu, ada kuning. Itu di mana-mana dijual. Itu simbol menyukai sesama jenis. Simbol mereka. Hati-hati. Hati-hati ya. Hati-hati. Kita lanjutkan. Allah turunkan azab. Mana dalilnya? Dalilnya yaitu riwayat Ahmad dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2400. 2400. Ya, ada warna pink, ada warna ungu, muda-muda semua, kombinasi. Nah, itu ya. Itu simbol mereka itu. 2400 riwayat Ahmad. Ayo dibaca dari Maimunah radhiyallahu anha, istri Nabi ini. Silakan. Dari Maimunah radhiyallahu anha, ia menuturkan. Iya. Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, La tazalu ummati bi khairin ma lam yafshu fihim waladuz zina. Na'udzubillah. Silakan. Umatku akan tetap berada dalam kebaikan selama di tengah-tengah mereka anak zina. Ya, saya ulang ya. Umatku akan tetap berada dalam kebaikan selama tidak merebak di tengah-tengah mereka anak zina. Jadi kata Rasulullah, umatku ini senantiasa dalam kebaikan. Asalkan di masyarakat itu tidak merebak munculnya banyaknya anak-anak hasil zina. Kalau sudah di masyarakat banyak anak-anak yang lahir dari hasil zina, selingkuh, ya, terus kemudian digugurkan, ya, atau misalnya bayinya dibuang, ya, dan seterusnya. Banyaknya anak-anak zina, anak-anak yang lahir tanpa kenal bapak.
anak-anak hasil zina itu kalau sudah terjadi di masyarakat banyak yang seperti ini, maka lanjut, maka Allah akan segera meratakan azab kepada mereka. Allah akan meratakan azab kepada mereka. Baik, kita lanjutkan. Yang nomor 6 sekarang. Nomor 6. Hukuman di dunia dicambuk dan dirajam. Orang berzina itu dicambuk kalau sama-sama belum menikah. Bujang sama gadis, naudzubillah, berzina, itu dicambuk 100 kali cambukan. Terus diasingkan 1 tahun atau dipenjara setahun. Diasingkan setahun, dibuang setahun. Itu kalau sama-sama belum menikah. Tapi Ustadz, kalau misalnya duda sama gadis, duda berarti dia pernah menikah, duda, yang satunya perempuan gadis belum pernah menikah, itu gimana? Dibedakan. Yang duda dirajam sampai mati, harus mati targetnya harus dihukum mati, ya, dirajam, dilempari batu sampai mati. Sedangkan untuk yang wanita ini karena dia masih gadis, yaitu dia dicambuk 100 kali cambukan. Lah kalau duda sama janda, ya sama-sama dirajam sampai mati. Kenapa kok dibedakan? Alasannya adalah mereka yang yaitu dirajam, duda atau janda yang pernah melakukan zina, karena mereka sudah pernah merasakan yaitu nikmatnya melakukan hubungan intim, maka mereka harus mendapatkan hukuman yaitu rajam sampai mati. Dan itu dilempari batu itu, ya, dia harus merasakan yaitu sakitnya lemparan batu itu sekujur tubuhnya. Ustadz, kenapa kok tidak dibius mati saja? Kan kesannya itu menyiksa. Kesannya menyiksa. Apa ndak bisa yaitu langsung dibius mati, ya, sontek mati, selesai kan? Kesannya tidak menyiksa. Oh enggak, Islam itu agama yang adil. Ketika dia berbuat zina, dia merasakan nikmatnya zina mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Dia rasakan nikmatnya. Maka rasakan lemparan batu itu ujung kepala sampai ujung kaki. Rasakan gitu. Dan batunya ukurannya setengah hasta. 1 hasta itu dari sini ke sini 1 hasta. Ini separuhnya. Itu yang ditimpukan. Prak. Targetnya harus mati soalnya. Islam bukan penjara, bukan, ya, bukan. Itu ya. Ustadz lah, kalau negerinya seperti negeri kita yang hukumnya tidak memakai hukum Islam, ya harus taat kepada ulil amri. Ustadz, mereka yang sudah dirajam, apakah tobatnya diterima? Diterima oleh Allah. Itulah bentuk tobatnya dia. Diterima. Itu bentuk tobatnya. Lah kalau tidak dirajam cuma di penjara setahun 2 tahun terus keluar, semua tergantung kehendak Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah mau mengampuni, diampuni. Kalau Allah tidak mengampuni, itu hak prerogatifnya Allah Azza wa Jalla. Perlukah seorang wanita yang dulunya masa mudanya pernah berzina, lalu dia menikah jujur sama suaminya, bahwasanya aku dulu masa muda aku pernah berzina? Perlukah jujur Ustadz sebagai bentuk tobatnya dia? Karena ternyata dipikir suaminya ini gadis, ternyata tidak gadis lagi. Apakah perlu jujur? Nggak perlu. Karena dia sudah, aibnya sudah ditutup oleh Allah Azza wa Jalla, maka tidak perlu jujur. Dan suaminya dalam hal ini harus legowo. Itulah rezeki yang Allah berikan untuk dirinya, maka dia harus memahami kondisi istrinya. Yang penting istrinya mau berubah menjadi lebih baik. Namanya manusia pasti punya masa lalu. Tidak ada manusia sempurna di muka bumi ini, tidak ada manusia sempurna. Baik ya. Jadi kita lanjutkan ya. Jadi dirajam. Kita lihat sekarang dicambuk. Mana dalilnya? Silakan dibuka Quran surat An-Nur. Quran surat nomor 24 An-Nur. An-Nur surat 24 ya. Ayatnya ayat 2. Ayatnya ayat 2 Bapak Ibu sekalian. Quran surah 24 ayatnya ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun
fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Silakan. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali derah. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya menjaga kamu untuk menjalankan agama Allah. Gak boleh kasihan, itu gak boleh. Janganlah kamu berbelas kasihan sehingga kamu tidak menegakkan hukum Allah. Tuh, gak boleh. Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan, Bapak Ibu sekalian, yaitu yang poin yang ke-7. Nomor 7. Jika ada orang yang mengumpuli binatang, zinanya sama binatang, zinanya sama hewan, biasanya dengan anjing, ya, beberapa hewan-hewan tertentu, kuda, ya. Kalau dia berzina sama hewan, anjing atau kuda, dan ini biasanya kebiasaan orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu persis seperti yang mereka makan. Mereka suka babi. Ibu-ibu tahu? Mohon maaf ini ya, riset ini, betul ini, dibuktikan oleh para ulama. Mohon maaf, ada yaitu 2 kandang, kandang babi dan kandang ayam. Kandang babi yaitu di situ diisi babi betina dan 5 babi jantan. 5 babi jantan dengan 1 babi betina. Ibu-ibu tahu apa yang terjadi? Yang satu kandang ini, satu ayam betina dengan 5 ayam jantan. Sama-sama ini, betinanya sama-sama 1, jantannya sama-sama 5. Ternyata hasilnya, ya Allahu Akbar, untuk yang kandang babi, 1 babi betina itu dikeroyok rame-rame 5 jantan babi. Karena memang wakteknya orang kafir begitu. 1 wanita 3 laki-laki, 1 wanita 2 laki-laki. Seperti itulah perbuatannya orang kafir. Seperti yang dimakan babi, haram. Beda sama ayam. Ayam itu untuk menggauli, yaitu pasangannya, si betina ini, dia rela berkelahi mati-matian dengan jantan-jantan yang lainnya. Tarung dulu, mana yang menang, itu yang dikumpuli sama si jantan itu. Jadi cuma 1 yang menang. Kambing juga begitu. 1 kambing betina, 5 ekor kambing jantan. Itu gimana caranya dia bisa memenangkan untuk bisa mengumpuli 1 kambing betina ini? Dia harus tanduk dulu, perang. Yang menang baru. Ternyata kalau babi tidak. Dan babi makanannya yang kotor-kotor. Anda kasih yang bersih, nggak dimakan sama babi. Lihat kotoran manusia, kotoran hewan, Anda kasih, dimakan sama dia. Makanya wataknya mereka, orang-orang kafir, seperti yang mereka makan. Kotor, jorok. Nah, seperti itu ya. Oleh karena itu, maka dalam hal ini hati-hati. Orang yang suka mengumpuli binatang, maka orangnya dan binatangnya harus dibunuh. Harus dibunuh. Dan yang melakukan eksekusi ini ulil amri, eksekutornya ulil amri. Saya ulang ya, kalau ada orang mengumpuli hewan, entah itu misalnya dengan kuda ataupun dengan anjing, ya biasanya medianya yang sering dipakai itu biasanya ya, maka dua-duanya harus dibunuh, hewannya sama orangnya harus dibunuh. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan dalam hadis kitab Sahih Targhib wa Tarhib riwayat Abu Dawud, nomornya 2423, 2423. Silakan. Dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda. Apa isi sabdanya? Barang siapa yang menyetubuhi hewan ternak, siapa yang menyetubuhi hewan ternak, terus maka bunuhlah ia dan bunuhlah binatang ternak itu bersamanya. Baik, dua-duanya harus dibunuh. Seperti itu ya. Saya tambahkan 1 lagi berarti 8, yaitu dampak buruknya orang berbuat zina. Yaitu yang ke-8 adalah munculnya penyakit kelamin dan penyakit anggota badan lainnya.
akan muncul penyakit kelamin. Ya, salah satunya adalah HIV, pergaulan bebas ya. Terus kemudian juga penyakit kulit ya. Terus kemudian juga apa itu istilahnya? Ya, raja singa itu ya. Baik, seperti itulah. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Akan muncul penyakit. Sekarang kita akan masuk yaitu pada pembahasan yang nomor 5. Hukuman bagi orang yang menuduh berzina. Hukuman bagi orang yang menuduh berzina. Wanita soliha dituduh berzina. Laki-laki yang soleh dituduh berzina tanpa bukti, padahal dia tidak berzina. Kan ada di masyarakat seorang janda, dia harus menghidupi anak-anaknya, mau tidak mau dia harus bekerja karena tidak ada yang memberinya nafkah. Ternyata ketika dia keluar rumah, tetangganya pada menghibah. Jangan-jangan kerjanya itu, jangan-jangan dituduh zina. Itu ada hukumannya itu dalam Islam. Kalau tanpa bukti jangan, hati-hati. Apa itu? 1, hukumannya adalah 1, dicambuk 80 kali orang itu. Cambuk 80 kali yang nuduh itu karena tanpa bukti. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Dicambuk sebanyak 80 kali. Ya. Terus nomor 2, nanti dalilnya jadi 1. Nomor 2, persaksiannya tidak akan diterima untuk selamanya. Jadi orang itu kalau dijadikan saksi, apapun itu, saksi utang piutang, saksi di mana ini ya, contohnya saksi dalam pernikahan ya, terus kemudian saksi, pokoknya kalau dia dijadikan saksi, saksinya itu tidak diterima karena dia pernah menuduh orang berzina tanpa bukti. Itu ya. Baik. Terus kemudian yang ketiga, dicap sebagai fasik pendusta. Dia divonis dicap sebagai pendusta oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya hati-hati, kalau kita tidak tahu buktinya, jangan gegabah menuduh orang itu berbuat zina. Jangan. Apalagi ada kan suami-suami itu yang terlalu cemburu akibatnya menuduh istrinya. Iya. Kamu seneng ya mbak wong iku ya? Gitu. Nah, kayak begitu itu kan tidak boleh. Suami seperti ini nggak boleh ya. Kayaknya kamu seneng sama orang itu, dari tadi tak lihat aja itu. Iya. Kamu pernah diajak apa sama orang itu? Nggak boleh, haram. Banyak suami-suami seperti ini yang dia menuduh istrinya berbuat mesum, padahal istrinya wanita baik-baik. Ya, baik. Hati-hati. Hati-hati, itu tidak bisa dijadikan saksi, bahkan dicap sebagai pendusta di dalam agama. Mana dalilnya? Dalilnya surat An-Nur ayat 4 dan 5. Ayo dibuka, suratnya tadi sudah dibuka kan? Ayatnya sekarang 4 dan 5. An-Nur ayat 4 dan 5. An-Nur 4 dan 5. Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum samanina jaldatan wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasikun. Silakan. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik-baik berbuat zina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi. Dia tidak punya bukti menuduh wanita berzina tapi tidak punya bukti, maka derakan mereka yang menuduh itu 80 kali derah. Dicambuk 80 kali. Terus dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Nggak usah diterima kesaksian mereka, nggak bisa dijadikan kesaksian saksi untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang fasik. Ayat 5-nya, illalladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Silakan. Kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kecuali kalau dia bertobat, meminta maaf dan menjelaskan bahwasanya apa yang dilakukan itu adalah salah, tuduhan dusta. Maka dalam hal seperti ini, yaitu taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan yang nomor 6.
Lanjutan materi. 6 ya, nomor 6. Nomor 6, langkah preventif mencegah terjadinya zina. Apa yang harus kita lakukan? Melindungi keluarga kita, anak keturunan kita, supaya tidak melakukan zina. Apa tindakan preventifnya, tindakan pencegahan? Ada 6 tindakannya. Mari kita sebagai orang tua perhatikan 6 tindakan ini, ya. Kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa 6 hal ini? Perhatikan. 1, yang pertama ini, ya, nikahkan anak-anak kita jika memang mereka sudah siap untuk menikah. Jangan ditunda-tunda. Jangan, nikahkan. Jangan ditunda-tunda. Kalau ada anak kita datang, dia masih kuliah, semesternya baru awal-awal. "Mah, aku tak nikah, Ma ya." "Memangnya kamu sudah punya pacar?" "Aku sudah punya calon, Ma. Kayaknya aku srek gitu. Ayo kita nadhor. Aku pengen ngajak Mama." Kamu itu loh belum selesai kuliah, terus kamu mau ngasih makan apa anaknya orang? "Ma, aku khawatir kalau aku ini ndak nikah, syahwatku ini besar. Akibatnya aku nanti melakukan maksiat. Kalau ndak onani ya zina nantinya." Seperti itu. Rizki Allah yang atur nanti. Ya sudah, kalau sudah seperti ini, mau ndak mau, dilihat kalau memang cocok wanita itu soleh, nikahkan. Nikahkan. Kalau memang dia sudah punya kemampuan. Kemampuan di sini bukan materi loh ya, bukan loh. Kemampuan di sini yang dimaksud oleh Nabi adalah kemampuan dari sisi biologis. Mampu dia melakukan itu. Mampu dia memberikan nafkah batin kepada wanita tersebut. Ya, adapun kalau masalah masalah nafkah, wong datang kepada Rasulullah, "Apabila anakmu dilamar oleh laki-laki yang soleh agamanya, maka nikahkan." Sahabat bertanya, "Kalau dia miskin, wahai Rasul, nggak kerja miskin?" Diulang lagi sama Nabi, "Kalau anakmu dilamar laki-laki yang soleh, berikan." Ya, kalau mereka miskin, wahai Rasul, diulang lagi sama Nabi, "Kalau anakmu," sampai begitu. Lah terus kalau tidak kerja, orang tuanya yang nyarikan pekerjaan atau mertuanya, "Nggak apa-apa nak, kalau kamu memang belum punya pekerjaan, aku yang akan mencarikan kamu pekerjaan. Yang penting anakku bawa sampai ke surga." Selesai. Itu mertua yang benar. Lah mertua zaman sekarang tidak. "Tonton pegawai negeri apa tuh? Tonton ya sendenannya itu apa? Triplek tak kayu. Ya. Kayunya kayu dilihat dulu, meranti apa jati. Loh, ya ndak kelar-kelar kayak begini ini. Mestinya mertua yang baik, kalau datang laki-laki soleh, tanggung jawab dia, akhlaknya Masya Allah. "Saya yang akan nyarikan kamu kerja. Yang penting kau bawa putri saya sampai ke surga Allah Azza wa Jalla." Bilang sama putrinya, "Nak, jangan kau cintai dia karena gantengnya. Jangan kau cintai dia karena gagahnya. Tapi cintai dia karena kau yakin surga itu semakin dekat dengan dirimu ketika kau bersama dengan dia." Mestinya begitu. Bukan kemudian dilihat, "Sebentar, lo katanya bibit bebet." Ya, Bapak Ibu sekalian, cari yang tampan betul, cari yang ganteng, cari yang cantik, perbaikan keturunan. Ya, tapi ganteng cantik sampai kapan? Ada masanya orang itu, betul atau tidak? Cari yang kaya, kapan? Kaya harta ya bakal ditinggal, jadi warisan. Berarti sementara. Orang mati aja, orang mayit. Tahu mayit? Ketika dikafani, kain kafannya ada sakunya enggak? Kayak baju saya gini. Ada? Nggak ada. Jenazah nggak ada kain kafannya itu ada sakunya. Berarti mayit nggak butuh uang. Maka sudah, carilah yang akhlaknya bagus, yang agamanya kuat. Nah, seperti itu ya, dilihat. Makanya kalau ingin melihat orang ini pemahaman agamanya itu bagaimana, 1, harus disurvei dulu. Disurvei, cek teman-temannya. Yang kedua, dia aktif mengikuti organisasi apa, kajiannya ikut di mana saja. 2, ya. Yang ketiga, lihat sehari-harinya. Ya, jadi harus ada yang mantau, dilihat. Seperti itu. Cari kepada orang. Saya sering kali ditanya orang begini, "Ustadz, Ustadz kenal sama si fulan itu." "Si fulan yang mana?" "Si fulan yang ini loh Ustadz, yang orangnya itu ini." "Oh iya, tahu, saya tahu. Itu kan punya anak perempuan Ustadz." "Iya." "Kalau misalnya ini, itu kan punya anak laki-laki." "Mohon maaf, itu kan punya anak laki-laki.
Kalau misalnya Ustadz punya anak perempuan, diminta sama anaknya orang itu, Ustadz kasihkan atau tidak? Karena saya tahu persis orang itu, nggak saya kasihkan. Kenapa? Karena saya tahu di depan mata saya sendiri anaknya pernah melakukan perbuatan ini. Memangnya kenapa Anda kok tanya begini? Anaknya orang itu minta anak saya, makanya Ustadz tak jadikan pertimbangan. Boleh yang kayak gini, boleh, nggak apa-apa. Dan saya menyebutkan aibnya anak itu, boleh, untuk menyelamatkan saudara saya, boleh. Tapi kalau kita tidak tahu, jangan begini. Jari ini loh yo, jari ini, jangan. Jari ini anak iku tahu, jangan. Yang kita tahu aja, yang kita tahu. Kalau Anda tidak tahu, wallahu alam, saya nggak tahu. Mungkin tanyakan kepada yang lain. Setahu saya keluarga baik-baik itu. Setahu saya begitu. Saya nggak tahu kalau lebih dari itu. Wallahu alam. Oh baik Ustaz, cari yang lain, info lagi. Terus begitu. Nah mestinya begitu. Ya, ibu-ibu ketika dulu menerima menantu juga begitu. Oh belum ya, belum. Oh belum, sebentar lagi ya. Baik, saya doakan dapat mantu yang saleh, yang salihah ya. Baik, kita lanjutkan. Ibu-ibu mau pilih mana? Kalau datang dua pelamar, satunya tampan, fisiknya gagah, kulitnya kuning langsat, bak selebriti. Tetapi maaf, ilmu agamanya nggak paham. Yang satu pelamar kedua kulitnya hitam legam, hafal Quran, ya masya Allah, suaranya bagus, hafal hadis-hadis Nabi. Oh iya, ibu-ibu mau mana yang mau dipilih? Kita lanjutkan. Nggak jelas, angel. Ya, cari yang kulitnya putih Ustadz, yang hafal Al-Quran. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Iya. Wong kulit supaya putih bisa dibawa ke salon itu bisa. Iya, kita lanjutkan. Setiap hari suruh mandi susu kan putih nanti. Baik, jadi tolong kalau punya kemampuan disuruh segera apa? Menikah. Dalilnya mana? Dalilnya silakan dibuka Quran surat nomor 24 ayat 33. Ayat 33. Quran surat 24 ayat 33. Loh, bukan 33, 32 maksud saya. 32. Surat 24 ayat 32. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Ayo. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Kawinkanlah orang-orang yang masih membujang. Nikahkan segera. Ya, terus lanjut. Dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu. Nikahkan segera. Ya, terus lanjut. Yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Baik, tolong jangan kasih target mahar yang mahal. Ya, kalau mau nikahi anak saya maharnya harus sekian. Jangan. Ya, justru kata Nabi mahar yang sedikit itu yang lebih barokah. Itu yang lebih barokah. Yang penting itu setelah menikah semua nafkahnya itu dipenuhi, pakaian, tempat tinggal, makan, semuanya dipenuhi. Ya, sebab banyak terjadi maharnya besar-besaran, ya sampai puluhan ratusan juta, tapi setelah itu dia tidak bertanggung jawab. Maka betul katanya Rasulullah. Makanya kalau ngikuti petunjuk Rasul, nikah itu enak kok. Simpel nikah itu. Apa itu? Semakin mahar itu semakin sedikit, semakin murah, semakin berkah kata Nabi. Ya, seperti itu. Ibu-ibu dulu maharnya berapa? 5.000 Ustaz. Nikah tahun berapa itu 5.000? Ya. Tahun berapa itu ya? Ya Allah. Jangan dilihat itunya, tapi lihat next berikutnya. Ya, nafkah dia bertanggung jawab dan seterusnya ya. Semua kebutuhan istrinya dipenuhi semuanya. Baik. Jadi ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya ibu-ibu sekalian di Arab Saudi itu banyak
Laki-laki membujang sampai tua itu banyak di Arab Saudi itu. Kenapa? Karena wanita-wanita di sana itu mereka pasang targetnya, tarifnya, itunya, maharnya itu tinggi sekali. Harus sekian, emas kalau sekian gram harus Sehingga mereka karena nggak mampu, maka ya lebih baik memilih membujang. Banyak di sana, banyak. Ya, maka kita tidak boleh seperti ini, ya. Karena nikah itu adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi senang dengan umatnya yang banyak. Teruskan. Jika mereka miskin, Jika mereka miskin, mereka tidak mampu, maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia. ini loh, diingat ayat ini. Nggak peduli miskin, yang penting soleh, yang penting agamanya bagus, nikahkan. Kalau tidak akan terjadi zina nanti. Kita lanjutkan yang nomor 2, tindakan preventif yang kedua. Menjauhi diri dari sarana-sarana yang menjerumuskan kepada zina. Tolong jauhi sarana-sarana yang menjerumuskan kepada zina. Tolong jauhi, tolong jauhi. Contohnya apa? Bioskop, kafe, ini jauhi. Kalau bisa ya, nggak usah lah. Ya, kalau kepingin nonton film di rumah saja, seperti itu ya. Karena ini sarana-sarana yang menjerumuskan kepada perbuatan maksiat. Kita lanjutkan. Mana dalilnya? Dalilnya yaitu di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 2410. Ayo dibuka 2410. 2410 dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Silakan. 2410. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia menuturkan, Ya. Rasulullah SAW telah bersabda, Isinya. wahai para pemuda Quraisy, Ya. peliharalah kemaluan kalian. Terus. Jangan berzina. Jangan berzina. Terus. Ketahuilah, barang siapa yang menjaga kemaluannya, maka baginya adalah surga. Seperti itu. Kita lanjutkan nomor 3. Meningkatkan rasa takut kepada Allah di mana saja berada. Artinya merasa diawasi Allah. Tanamkan muraqabatullah. Apa muraqabatullah itu? Merasa diawasi Allah. Orang kalau hidupnya selalu di dalam hatinya ditanamkan, Allah lihat saya, Allah lihat saya, Allah memantau saya, Allah mengetahui gerak-gerik hati saya, Allah tahu apa yang saya lakukan. Itu terus ditanamkan. Nggak ada yang namanya selingkuh, nggak ada. Nggak ada. Will pill nggak ada. Apa will itu? Kapsul. Will pill nggak ada. Kenapa? Karena ditanamkan dalam hati, Allah melihat saya. Muraqabatullah. Mana dalilnya? Yaitu surat Yunus, surat nomor 10, ayatnya ayat 61. Yunus ayat 61. Ya, silakan dibaca surat Yunus ayat 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yunus ayatnya 61. Ya, langsung aja silakan, ayo. Ya, surat 10 ya, Yunus ya, ayat 61. 61 ya. Silakan. Allah berfirman, ya. Kamu tidak berada dalam suatu keadaan. Ya. Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran. Serta Dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan. melainkan Kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. tidak lengah sedikit pun. Tidak luput dari pengetahuan Rabbmu, biarpun sebesar zarah atau atom. Baik. Di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu Tidak ada yang kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu. melainkan Semua tercatat dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan yaitu dalam hati kita, yaitu Allah dekat dengan kita, Allah memantau melihat kita. Nomor 4, pisahkan anak dalam tempat tidurnya. Pisahkan anak. Tolong dipisah tempat tidurnya ya. Ini tindakan preventif ini. Dipisah. Tempat tidurnya dipisah. Laki-laki dengan perempuan dipisah. Nomor 5, menyibukkan diri dengan amalan-amalan yang wajib dan sunnah. Biasanya orang itu dia akan melakukan zina kalau dia itu ngelamun. Kalau sudah ngelamun, ya apalagi pegang HP, yang dilihat itu adalah yang horor-horor. Nah, pasti dia akan membayangkan dan seterusnya. Itu ya. Hati-hati. Sibukkan diri dengan melakukan ibadah.
yang wajib maupun yang sunnah. Setelah taklim hari ini, maka ibu-ibu misalnya masih ada waktu, gunakan baca Quran. Kalau bosan baca Quran, gunakan untuk berzikir. Kalau bosan berzikir, masih ada waktu untuk sholat duha. Masih ada waktu untuk sholat duha. Ternyata sudah sholat duha, sudah kita lakukan, masih ada waktu lagi, gunakan baca buku agama. Atau misalnya melihat, mendengarkan, yaitu kajian ustadz-ustadz kita yang ada di media sosial, YouTube dan yang lainnya, dan seterusnya. Terus itu isi, terus diisi. Nah, tetapi kalau banyak kosongnya waktunya, maka biasanya syaitan bermain di situ, ya. Mana dalilnya ini? Dalilnya adalah di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomor 56. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 56 jilid 1. Jilid 1 nomor 56. Ada ya? Ya, terus agak banyak lagi. Terus nomor 56. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu an, dia berkata, riwayat Ibnu Hibban, silakan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, dia berkata, ya, Rasulullah SAW bersabda, isinya, setiap amal memiliki masa-masa semangat, ya, dan setiap semangat memiliki kejenuhan. Orang itu pasti ada semangatnya, kadang pas males. Biasa manusia itu, kadang semangat, kadang males. Kadang rajin, kadang males. Kadang semangat beribadah, kadang futur, lesu dalam beribadah. Maka caranya adalah, silakan. Barang siapa masa-masa di dunia diarahkan kepada sunnahku. Siapa di antara kita yang ketika kita drop, lesu, ya, futur, tetap diarahkan di jalan Allah. Yaitu tadi yang saya sampaikan, baca Quran, zikir, sholat duha, atau yang lainnya, tetap diarahkan di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah. Tetapi kalau ketika lesunya, malasnya, futurnya diarahkan kepada selain jalan Allah, lanjutkan. Dan barang siapa yang masa-masa jenuhnya diarahkan kepada selain itu, maka ia telah binasa. Maka dia akan binasa. Ya, contohnya masa lesunya malas baca Quran diganti dengan dengarkan musik. Malas zikir diganti dengan ngobrol menghibah teman. Ya, malas buka, ya ini misalnya apa ini, baca buku agama diganti membaca majalah-majalah yang tidak meningkatkan iman kita. Malas kita mendengarkan taklim kajian di YouTube atau di media sosial ustadz-ustadz kita, malah buka yaitu apa itu TikTok atau apa IG atau apa yang nggak ada manfaatnya, kecuali kalau ada manfaatnya. Misalnya apa ini? Misalnya yang tidak berbau agama tapi ada manfaatnya. Misalnya buka IG atau apa tentang bagaimana cara memasak yang baik, cara buat roti yang baik, atau juga untuk menyenangkan suaminya, itu dapat pahala. Sekolah roti, sekolah apa ini? Jahit, ya, sekolah masak, ya, satu resep berapa dan seterusnya. Gak apa-apa, yang kayak begini boleh, ya, boleh, ya. Baik, kita lanjutkan yang nomor 6, perbanyak taubat. Perbanyak taubat, bertaubat kepada Allah. Dosa tobat lagi, dosa lagi tobat lagi, terus begitu, terus perbanyak taubat. Mana dalilnya? Silakan dibuka Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2394, 2394. Ayo, silakan 2394. Yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dikit lagi kita akhiri, sebentar lagi. Yang ketujuh, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia menuturkan, Rasulullah SAW telah bersabda. Apa isi sabdanya? Apabila seseorang berzina, ya, maka keluarlah iman darinya. Nah, yang tadi itu ya, terus. Dan iman itu berada di atasnya bagaikan awan. Terus. Apabila ia meninggalkan zina, maka iman itu kembali kepadanya. Artinya kalau dia bertobat kepada Allah, maka iman itu ada dalam hatinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tutup kajian kita yang nomor 7. Terakhir, hukum perempuan hamil dinikahkan dengan laki-laki yang menzinainya. Hukum wanita hamil, perempuan yang hamil dinikahkan dengan laki-laki yang menzinainya. Jadi laki-laki ini bertanggung jawab. Jadi wanita ini hamil duluan sebelum nikah.
supaya nutupi aib, ya, mumpung kehamilannya masih awal-awal, 1 bulan 2 bulan belum kelihatan, maka segera dikawinkan, segera dinikahkan. Boleh ndak yang kayak begini? Saya jawab dengan 3 jawaban. Ada 3 jawaban, 1, 2, 3, ada 3 jawaban. Jawaban yang pertama, perhatikan baik-baik. Jawaban pertama, boleh bagi perempuan tersebut dinikahkan oleh laki-laki yang menzinainya, atau laki-laki lain yang bukan menzinai wanita ini. Laki-laki ini merasa iba karena laki-laki ini dizinai, mohon maaf ya, mungkin diperkosa atau apa, ditinggal. Lalu ada laki-laki lain siap bertanggung jawab. Ya sudah, untuk nutupi wanita ini aibnya, saya nikahi kamu. Padahal laki-laki ini tidak menzinai. Ini boleh, tapi pakai 2 syarat. Harus ada 2 syarat ini. 2 syarat. Dan syaratnya tidak boleh dikurangi 1. Harus dua-duanya dipenuhi. Apa 2 syarat ini? Syarat pertama, yang berzina tersebut harus tobat dengan tobat nasuha. Janji untuk tidak diulangi lagi. Itu 1. Yang kedua, harus istibra. Apa istibra? Membuktikan kosongnya rahim. Harus kosong dulu perutnya wanita itu dari anak. Lo berarti nunggu sampai keluarnya anak? Iya. Lah kalau tetap dinikahkan Ustaz, maka nikahnya tidak sah. Harus kosong dulu rahimnya. Boleh dinikahkan. Perempuan, laki-laki, zina di luar nikah. Lalu si orang tua kalang kabut, gimana ini? Ayo segera dinikahkan aja, mumpung perutnya belum besar. Boleh dinikahkan. Syaratnya tadi 2. Yang berzina harus tobat. Yang kedua, wanita ini perutnya harus kosong dulu dari rahimnya, harus kosong dulu dari janin. Ya, seperti itu. Jika kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak boleh menikahkannya, walaupun dengan maksud menutupi aibnya di masyarakat. Jika nekat dinikahkan, terlanjur ini. Karena namanya orang tua, daripada malu duluan. Iya, lo kok perutnya sudah besar, sudah nikah tak? Belum, lo berarti zina. Kan malu ini, nekat dinikahkan, maka nikahnya tidak sah. Dan bila keduanya melakukan hubungan badan, meskipun sudah nikah ini ya, tapi nikahnya dalam keadaan hamil ini, maka kalau melakukan hubungan badan, maka itu dianggap zina. Tetap zina. Tetap zina. Meskipun sudah ijab kabul, tetap zina. Karena masih ada anak. Ya, dia harus tobat. Nikahnya harus diulang. Bila telah selesai, rahimnya kosong. Kalau sudah rahimnya kosong dari janin, maka dinikahkan ulang lagi dengan cara yaitu 1 kali haid. Masa iddahnya 1 kali haid. Jadi artinya yaitu setelah hubungan badan yang terakhir itu, maka ditunggu 1 bulan 1 kali haid. Begitu suci berikutnya, maka boleh dinikahkan. Atau setelah melahirkan. Jadi setelah melahirkan, maka dalam hal ini boleh dinikahkan ulang. Lah terus Ustadz, misalnya ini, ya, kalau sudah dinikahkan terlanjur, wanita itu posisi hamil. Tadi Ustadz mengatakan kalau melakukan jima itu termasuk zina. Iya, zina terus itu. Kalau dia melakukan jima itu zina terus. Sampai wanita itu melahirkan. Setelah melahirkan, sudah suci dia, baru dinikahi oleh laki-laki tadi. Dinikahi lagi, nikah ulang. Maka semenjak itulah yaitu jimanya bukan zina lagi. Lah terus anak itu Ustadz, anak itu jawaban saya nomor 2 sekarang. Kan ada 3. Anak tersebut dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Bukan bapak biologisnya, bapak yang menzinai atau menghamili ibunya, bapak zinanya, enggak. Jadi bin atau bintinya itu ke ibu. Contoh, si laki-laki namanya A, si B, nah yang perempuan si B, punya anak si C. Jadi C ini, C perempuan ini misalnya, C binti B, bukan C binti A, bukan. Bintinya itu diikutkan ibunya, atau binnya ikut ibunya. Terus anak ini, ya, anak ini yang ketiga jawaban saya,
Ya. Yang ketiga, anak ini tidak mendapatkan hak waris dan hak kewalian. Nggak dapat warisan anak ini. Kalau bapaknya mati, anak ini nggak dapat warisan. Dan hak wali, bapaknya nggak bisa nikahkan anak ini, nggak bisa. Jadi nanti walinya wali hakim, penghulu walinya. Kalau penghulunya tanya, kenapa bapak kok tidak mau nikahkan? Kan bapak bisa, bapak itu kan punya kemampuan untuk nikahkan. Enggak, ya maka dia boleh berbohong-bohong untuk kebaikan daripada aibnya itu tersebar. Maka nggak usah diberitahu, tidak usah disampaikan. Cukup dia katakan, enggak, saya belum siap dalam hal ini, ya maka bapak saja yang menikahkan. Saya tawakil wali saja kepada panjenengan, silakan nikahkan putri saya. Bapaknya enggak boleh menikahkan. Yang menikahkan itu penghulu. Kenapa? Anaknya hasil zina. Lah, anak berikutnya setelah dinikahi, setelah melahirkan tadi, nikah ulang kan, anak berikutnya sah, dapat warisan. Dapat, bahkan jadi wali nikah bapaknya bisa. Kasihan ya anak hasil zina itu ya. Makanya dampak zina itu panjang. Kasihan anak itu panjang. Sudah nggak dapat waris, nasabnya yaitu dikembalikan ke ibunya bukan ke bapaknya, kewaliannya juga nggak dapat. Sudah sampai sekian itu panjangnya. Belum lagi juga mungkin menanggung aib di masyarakat, ya, dan seterusnya, menjadi buah bibir di masyarakat. Panjang dampak zina itu. Wallahu a'lam wa bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Berarti tinggal nomor berapa yang belum saya sampaikan? Tanda-tanda kiamat nomor berapa? Duh, kok gimana sih? Nomor 5, hilangnya ilmu. Betul ya? Nomor 6, merebaknya perzinahan. Nah, hari ini barusan tuntas nomor 6. Nomor 7 tentang apa? Nah, banyaknya orang yang minum khomer. Nanti akan kita bahas masalah khomer, yaitu pada pertemuan berikutnya, insya Allah. Ada yang bertanya ibu-ibu? Baik, tidak ada. Kita tutup dengan penutup kafaratul majelis, ya. Doa penutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.